Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ja'alna ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin. Pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan kita, teladan kaum muslimin dalam segala hal, dan patut bagi kita untuk mengikuti beliau, cara hidup beliau, cara beragama beliau. Begitu juga wajib bagi kita kaum muslimin mengikuti cara beliau dalam menyampaikan agama ini, cara beliau dalam menyampaikan dakwah ini. Ada satu kisah yang luar biasa menarik dalam sebuah hadis. Abu Hurairah mengatakan, bainama nahnu jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami para sahabat itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengatakan, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Ada apa? Laki-laki tadi mengatakan, waqa'tu ala imra'ati wa ana shaimun ya Rasulullah, saya siang hari bulan Ramadan berhubungan dengan istri saya, sedangkan saya sedang puasa ya Rasulullah. Saya pada bulan Ramadan berhubungan suami istri dengan istri saya. Dan jelas sebagaimana kita ketahui dalam Islam, haram hukumnya untuk suami dan istri itu berhubungan pada siang hari di bulan Ramadan. Dan laki-laki tadi itu hadir dengan membawa persoalan tersebut. Ya, dia hadir, sahabat tersebut hadir dengan membawa persoalan bahwasanya dia telah berhubungan dengan istrinya padahal dia sedang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan. Lantas bagaimana respon Rasulullah Muhammad SAW? Bukankah itu dosa yang besar, ya, bagi kaum muslimin, ya, yang sangat besar, ya, mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menahan syahwatnya khususnya di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah orang yang mulia, yang sangat lembut akhlaknya. Mungkin kalau kita menghadapi orang mengadu seperti itu akan mengatakan, bagaimana bisa kamu nggak bisa menahan nafsumu hanya satu hari saja di bulan Ramadan dan sebagainya, oh kamu celaka dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak. Beliau katakan, wahai fulan, apakah engkau punya budak yang bisa engkau merdekakan? Beliau mengatakan, tidak punya wahai Rasulullah. Lantas apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya? Karena bagi yang tidak bisa memerdekakan budak, untuk menembus kesalahan tersebut kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang tadi mengatakan, bagaimana Rasulullah saya bisa melakukannya, sedangkan 1 bulan saja, 1 hari telah saya langgar, saya tidak mampu menahan sahabat saya untuk menggauli istri saya. Bagaimana dengan 2 bulan berturut-turut? Saya tidak bisa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya wis, kalau begitu kamu coba berikan makan kepada 60 orang miskin, ya. Berikan makanan kepada orang miskin sebanyak 60 porsi atau 60 orang miskin yang kau beri makan. Yang tadi mengatakan sekali lagi, ya Rasulullah, saya tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya makanan untuk aku berikan kepada 60
orang miskin wahai Rasulullah, saya tidak punya. Jujur dia mengatakan seperti itu. Lantas Rasulullah pun mengambil sekarung kurma, ya, sekarung kurma untuk diberikan kepadanya. Ini ada sekarung kurma, kata Rasulullah. Ada sekarung kurma, bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di kota Madinah ini, sebanyak 60 orang kamu bagi. Nah, ada laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada di Madinah ini ya, orang yang miskin, lebih miskin daripada saya? Adakah dari ujung barat sampai ke ujung timur di kota Madinah ini keluarga yang jauh lebih miskin daripada saya? Saya ya Rasulullah yang paling miskin di Madinah ini. Maka Rasulullah pun tertawa mendengar pengakuan sahabat tersebut yang begitu polosnya, ya. Ketika berbuat kesalahan, diminta untuk memerdekakan budak, tidak mampu, disuruh puasa, tidak kuat, disuruh memberikan makan 60 orang miskin, dia katakan tidak punya harta. Ketika diberi harta pun untuk menginfakkannya, dia katakan saya yang paling miskin. Rasulullah ketawa, kemudian beliau katakan, ya wis, ini kurma untukmu dan keluargamu, silahkan makan bersama keluargamu. Subhanallah. Pemirsa BIB TV rahimani wa rahimakumullah, coba lihat bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW, begitu lembut menghadapi orang yang datang membawa dosa besar pun beliau hadapi dengan lemah lembut, luar biasa. Nabi kita perintah Rasulullah Muhammad SAW, dan seharusnya ini yang kita teladani tatkala kita berdakwah. Kita sampaikan Islam ini kepada orang lain yang mungkin belum tahu tentang indahnya Islam ini dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Jangan katakan aku punya dalil, ya, aku punya Al-Quran, aku punya hadis sahih yang harus aku tegakkan kepada mereka. Rasulullah siapa? Lihat, Rasulullah adalah sumber dari dalil. Al-Quran turun kepada beliau seorang nabi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal dakwah ini? Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Ya Muhammad, kalau engkau dalam dakwahmu itu keras, ya, kemudian engkau berbuat kasar kepada mereka, engkau tidak lemah lembut kepada mereka, pasti niscaya mereka akan lari daripada kamu, lari daripada dakwahmu. Itu Rasulullah yang Quran turun kepada beliau, sumber hukum ada pada beliau, seorang nabi yang mulia. Oleh Allah dikatakan bahwasanya jika nabi itu dalam dakwah yang tidak lemah lembut, niscaya orang yang ada di sekitar beliau akan lari meninggalkan dakwah beliau. Lantas diri kita ini siapa sehingga kita layak untuk berdakwah yang keras kepada saudara muslim kita yang lain, berdakwah yang tidak lembut, berdakwah yang menyakiti hati mereka sehingga mereka membenci kita, membenci Islam itu sendiri, membenci sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan salah sunnahnya, tapi salah diri kita. Bukan salah nabinya, tapi salah lisan kita dalam berucap, salah lisan kita dalam berdakwah, salah lisan kita dalam menyampaikan agama yang begitu indah dan begitu lembut ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi renungan kita. Wajib bagi kita untuk berdakwah dengan ilmu yang kita miliki. Wajib bagi kita untuk menyampaikan keindahan Islam ini, tapi perlu diketahui bagaimana cara berdakwah yang terbaik yang Rasulullah SAW ajarkan. Dakwah yang tidak pernah menyakiti, dakwah tidak pernah menyinggung, dakwah yang tidak pernah menjadikan kaum muslimin lari daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa PIB TV rahimahullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi renungan bagi kita semua dan menjadikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, jangan lupa like videonya ya, dan share agar bermanfaat bagi orang lain. Sekian untuk video kali ini. Nantikan sajian video menarik berikutnya. Pesantren Imam Bukhari Sidoarjo mendidik generasi bertafakuh fiddin.